Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Iman Indra selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi Bisnis. Izinkanlah kami untuk menjelaskan materi yang berjudul Fungsi Konsumsi dan Fungsi Tabungan dan Pendapatan Nasional. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Diva Putri Intan dengan NIM 23 10 11 20 18 41. Saya tidak sendiri, yaitu bersama teman saya, yaitu Nama saya Akila Zara Jauza dengan NIM 23 10 11 20 13 47. Selanjutnya, mari kita masuk pada pembahasan pertama. Pada pembahasan pertama, yaitu pengertian fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Fungsi konsumsi yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan antara konsumsi yang dilambangkan dengan C dengan pendapatan yang dilambangkan dengan Y. Pada umumnya, fungsi konsumsi diasumsikan sebagai fungsi linear, di mana semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula konsumsi secara nominal yang digunakan. Lalu selanjutnya adalah fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan antara tabungan yang dilambangkan dengan S dengan pendapatan yang dilambangkan dengan Y. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula tabungan secara nominal yang dilakukan oleh masyarakat. Lalu selanjutnya adalah rumus dasar dari fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dibagi menjadi dua, yaitu ditinjau dari segi perorangan dan ditinjau dari segi perusahaan. Rumus dasar yang ditinjau dari segi perorangan yaitu Y sama dengan C ditambah S, dengan keterangan Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi, dan S adalah tabungan. Rumus dasar yang ditinjau dari segi perusahaan yaitu Y sama dengan C ditambah I. Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi, dan I adalah investasi. Lalu selanjutnya masuk pada contoh soal rumus dasar, yaitu Doni merupakan pegawai BUMN dengan gaji 9 juta per bulan dengan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan Doni sebesar 4 juta. Yang diketahui dari soal yaitu Y atau pendapatan sama dengan 9 juta dan C atau konsumsi sebanyak 4 juta. Di situ sudah tertera S sama dengan 5 juta, dari mana? Dari rumus tabungan yaitu S sama dengan Y dikurang C. Jika kita ingin mencari berapa pendapatan Doni selama per bulan, yaitu rumusnya Y sama dengan C ditambah S. C-nya itu adalah konsumsi dan S adalah tabungan Doni, yaitu 4 juta ditambah 5 juta sama dengan 9 juta. Namun, jika kita ingin mencari konsumsi yang dibutuhkan Doni, maka rumusnya adalah C sama dengan Y dikurang S. Y sebagai pendapatan dan S sebagai tabungan, yaitu 9 juta dikurang 5 juta sama dengan 4 juta. Rumus fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Rumus fungsi konsumsi C sama dengan A plus B. C adalah tingkat konsumsi nasional, S sama dengan tingkat tabungan nasional, dan Y adalah tingkat pendapatan nasional. Rumus untuk fungsi tabungan adalah S sama dengan min A plus buka kurung 1 min B tutup kurung Y. A adalah konsumsi otonom atau besar konsumsi pada pendapatan nasional, sama dengan 0. B adalah kecondongan konsumsi marginal atau MPC. Untuk menghitung A adalah APC min MPC dikali Y1, di mana APC ini adalah C1 per Y1. Untuk MPC adalah delta C per delta Y. B adalah MPC itu sendiri. Rumus dari BP atau break even point adalah Y sama dengan C. Y di mana adalah pendapatan, C adalah konsumsi. Contoh soal 1. Pada tingkat pendapatan nasional per tahun sebesar 500 miliar. Konsumsi per tahun adalah 350 miliar. Pada tingkat pendapatan nasional per tahun sebesar 600 miliar. Besarnya konsumsi per tahunnya adalah 400 miliar. Tentukan A fungsi konsumsi, B fungsi tabungan, dan C tingkat BEP atau break even point. A fungsi konsumsi. Rumusnya adalah C sama dengan A plus B dikali Y, yang dimana A adalah APC dikurang MPC dikali Y. APC adalah C per Y, yaitu 350 per 500, hasilnya adalah 0,7. Lalu MPC sama dengan B,
yang dimana B itu adalah delta C per delta Y, sama dengan 400 dikurang 350 per 600 dikurang 500. Hasilnya adalah 50 per 100. A adalah APC min MPC dikali Y. A sama dengan 0,7 dikurang 0,5 dikali 500 miliar. A sama dengan 0,2 dikali 500 miliar. A adalah 100 miliar. Maka C adalah 100 miliar plus 0,5 Y. Fungsi tabungan. Rumusnya adalah E sama dengan min A plus 1 min B dikali Y. E sama dengan min 100 miliar plus buka kurung 1 dikurang 0,5 dikali Y. E sama dengan minus 100 miliar plus 0,5 Y. Untuk break even point atau BEP, Y sama dengan C, yaitu pendapatan sama dengan konsumsi. Y sama dengan 100 miliar ditambah 0,5 Y, Y min 0,5 Y sama dengan 100 miliar. 0,5 Y sama dengan 100 miliar. Y adalah 100 per 0,5, yang dimana hasilnya adalah 200 miliar. Lalu untuk grafik hasilnya adalah begini. Lalu contoh soal 2, yaitu diketahui besaran konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh fungsi C sama dengan 20 ditambah 0,8Y. Tentukan A. Fungsi tabungannya, B. Berapa besarnya konsumsi pada saat pendapatan 50 miliar, C. Tentukan besaran pendapatan pada tingkat BP, D. Tentukan besaran konsumsi pada saat tabungan 30 miliar, dan E. Gambarkan grafiknya. Dalam poin A ditanyakan fungsi tabungan. Untuk mencari fungsi tabungan, rumusnya yaitu S sama dengan Y dikurang C. Di soal sudah diketahui C-nya, maka menjadi S sama dengan Y dikurang buka kurung 20 plus 0,8Y tutup kurung. Lalu yang di dalam kurung dikalikan dengan min, maka menjadi Y dikurang 20 dikurang 0,8Y. Y yang di depan sama saja dengan 1Y, maka 1Y dikurang 20 dikurang 0,8Y sama dengan min 20 plus 0,2Y. Pada poin B ditanyakan berapa besaran konsumsi pada saat pendapatan 50M. Jika Y sama dengan 50, maka C sama dengan 20 plus 0,8Y. C sama dengan 20 plus 0,8 dikali 50. Maka hasilnya adalah C sama dengan 60M. Lalu pada poin C yang ditanyakan adalah tentukan besaran pendapatan pada tingkat BP, Y sama dengan C atau S sama dengan 0. Kita cari rumus Y sama dengan C terlebih dahulu. Dikarenakan Y-nya belum diketahui dan C-nya sudah diketahui, maka menjadi Y sama dengan 20 plus 0,8Y. Lalu dikarenakan di kiri dan di kanan sama-sama ada Y, maka Y yang di kanan dipindah ruaskan ke kiri dan berganti tanda menjadi min 0,8Y. Maka Y dikurang 0,8Y sama dengan 20, yaitu sama dengan 1Y, maka 1Y dikurang 0,8Y, hasilnya 0,2Y sama dengan 20. 0,2-nya dipindah ruas, maka menjadi Y sama dengan 20 dibagi 0,2, maka hasilnya adalah 100M. Lalu selanjutnya untuk rumus S sama dengan 0. S-nya sudah diketahui yaitu min 20 plus 0,2Y. Maka min 20 plus 0,2Y sama dengan 0,2Y dipindah ruas ke kanan, diganti tanda menjadi min 0,2Y. Min 20 sama dengan min 0,2Y. Y-nya dipindah ruas, maka menjadi Y sama dengan min 20 dibagi 0,2, maka hasilnya 100M. Selanjutnya adalah poin D, yaitu tentukan besaran konsumsi pada saat tabungan 30M.
Jika S sama dengan 30, maka 30 sama dengan min 20 plus 0,2Y. Min 20 dipindah ruaskan ke kiri, maka berganti tanda menjadi 30 plus 20 sama dengan 0,2Y. Hasil dari 30 plus 20 yaitu 50, sama dengan 0,2Y. Y-nya dipindah ruaskan, maka menjadi Y sama dengan 50 dibagi 0,2. Hasilnya adalah 250. Lalu rumus dari konsumsi yaitu C sama dengan Y dikurang S. Maka C sama dengan 250 dikurang 30 sama dengan 220 M. Bentuk grafiknya menjadi seperti di gambar berikut. Lalu masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional yaitu jumlah seluruh nilai output atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama jangka waktu tertentu. Pendapatan nasional merupakan konsep keseimbangan nasional yang menyatakan bahwa besaran pengeluaran pemerintah agregat atau agregat ekspenditur sama dengan AE sama dengan besaran pendapatan nasional atau Y. Pendapatan nasional dihitung berdasarkan sektor-sektor yang dimiliki oleh negara tersebut. Dapat berupa 2 sektor, 3 sektor, maupun 4 sektor. Berikut adalah rumus dari sektor-sektor yang ada. Yang pertama ada perekonomian 2 sektor, yaitu Y sama dengan C plus I. Dengan keterangan Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi, dinyatakan dalam A plus BY. Lalu I adalah investasi pemerintah. Lalu yang kedua ada perekonomian 3 sektor, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G. G dengan keterangan pengeluaran pemerintah. Lalu yang ketiga ada perekonomian 4 sektor, yaitu Y sama dengan C tambah I ditambah G ditambah X dikurang M. X dikurang M yaitu net ekspor atau ekspor dikurangi dengan impor. Contoh soal. Perekonomian pada suatu negara tertentu memiliki data berikut ini dalam miliar satuan mata uang. Konsumsi adalah C sama dengan 150 plus 0,6 YD. Investasi I sama dengan 40. Pengeluaran pemerintah G sama dengan 60. Pajak TX sama dengan 250 plus 0,25Y. Transfer payment TR sama dengan 150. Impor M sama dengan 1 min plus 0,15Y. Pertanyaan A. Tentukan besarnya keseimbangan pendapatan nasional jika negara menganut 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. B. Berapa nilai konsumsi pada soal A? C. Tentukan besarnya surplus atau defisit anggaran dan neraca perdagangan untuk perekonomian 4 sektor. A. 2 sektor. Y sama dengan C ditambah I. Y sama dengan 150 ditambah 0,6 YD ditambah 40. Y sama dengan 150 ditambah 0,6 buka kurung Y dikurang buka kurung 250 ditambah 0,25Y tutup kurung ditambah 150 tutup kurung ditambah 40. Y sama dengan 150 ditambah 0,6 buka kurung 0,75Y dikurang 100 tutup kurung ditambah 40. Y sama dengan 150 ditambah 0,45Y dikurang 60 ditambah 40. Y sama dengan 130 ditambah 0,45Y. Y min 0,45Y sama dengan 130. 0,55Y sama dengan 130. Y sama dengan 236,4 miliar. Lalu selanjutnya 3 sektor. Rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Y sama dengan 130 ditambah 0,45Y ditambah 60. Y sama dengan 190 ditambah 0,45Y.
Y dikurang 0,45Y sama dengan 190. 0,55Y sama dengan 190. Y sama dengan 345,5 miliar. Lalu selanjutnya 4 sektor. Rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Y sama dengan 190 ditambah 0,45Y ditambah buka kurung 50 dikurang 10 dikurang 0,15Y tutup kurung. Y sama dengan 190 ditambah 0,45Y ditambah 40 dikurang 0,15Y. Y sama dengan 230 ditambah 0,3Y. Y dikurang 0,3Y sama dengan 230. 0,7Y sama dengan 230. Y sama dengan 328,6 miliar. Lalu untuk yang B, C atau konsumsi sama dengan 150 ditambah 0,6YD. C sama dengan 150 ditambah 0,6 buka kurung Y dikurang 250 dikurang 0,25Y ditambah 150. C sama dengan 150 ditambah 0,45Y dikurang 60. C sama dengan 90 ditambah 0,45Y. Lalu dua sektornya, C sama dengan 90 ditambah 0,45 buka kurung 236,4 tutup kurung sama dengan 196,4 miliar. Lalu untuk tiga sektornya, C sama dengan 90 ditambah 0,45 buka kurung 345,5 tutup kurung sama dengan 245,5 miliar. Lalu untuk empat sektornya, C sama dengan 90 ditambah 0,45 buka kurung 328,6 tutup kurung sama dengan 237,9 miliar. Lalu untuk yang C, pengeluaran pemerintah, yaitu G sama dengan 60. Pajak atau TX sama dengan 250 ditambah 0,25Y. Transfer payment atau TR sama dengan 150. TX sama dengan 250 ditambah 0,25 dikali 328,6 sama dengan 332,15. TR ditambah G sama dengan 150 ditambah 60 sama dengan 210. Karena TX lebih besar daripada TR ditambah G, maka terjadi surplus anggaran sebesar 122,15 miliar. Ekspor sama dengan 50. Impor atau M sama dengan 10 ditambah 0,15Y sama dengan 10 ditambah 0,15 dikali 328,6 sama dengan 59,3. Karena X lebih kecil daripada M, maka terdapat defisit neraca perdagangan sebesar 9,3 M. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.